Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati jajaran pengurus MPJNU Kalipare, baik dari jajaran Suriah dan Batiniah, yang kami hormati dan kami banggakan pengurus Lasisnu MPJNU Kalipare, yang kami hormati juga pengurus ranting NU se-Kalipare, yang kami hormati dan kami banggakan pengurus Lasisnu ranting se-Kecamatan Kalipare dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore yang barokah ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam acara BIMTEK Amil Syar'i. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti benar-benar membawa manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kami mohon maaf sekali karena sangat terlambat kedatangan kami. Sebetulnya kami tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 2 dan estimasi sampai sini mungkin jam 3 lebih sedikit, karena tadi saya lewat Depok dan di sana ada tol jalan, jadinya saya kembali lagi putar lagi, akhirnya terlambat sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua, kami nanti akan menyampaikan hal tentang masalah amil zakat dan mungkin lazim secara umum, karena memang ini tugas dari kita semua sebagai pengurus amil atau pengurus Lasisnu dan mu'arif Lasisnu. Setiap kali Ramadan kita pasti ditugasi dan dihadapkan dengan masalah zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Jadi memang betul sekali dan benar sekali, setiap kali Ramadan atau awal Ramadan pasti ilmu ini akan diulang-ulang dan diulang-ulang supaya nanti benar-benar bisa mancep ke dalam pikiran dan hati kita dan menjalankan atau mengemban amanah menjadi amil syar'i nanti akan benar secara syariat dan benar secara hukum undang-undang. Jadi kami mengawali dengan tata kelola Lasisnu. Jadi ada 4 tata kelola Lasisnu. Yang pertama adalah legalitas dan administrasi, yang kedua adalah pengelolaan keuangan, yang ketiga adalah program 5 pilar, yang keempat adalah laporan keuangan. Nah, ini secara keseluruhan tata kelola Lasisnu. Akan tetapi nanti kami akan mengupas tentang legalitas, karena ini penting sekali. Legalitas ini mungkin sebagian banyak masyarakat mempertanyakan tentang keamilan atau tentang SK itu apa artinya dan bagaimana teknis mekanismenya. Kalau untuk pengelolaan keuangan, program 5 pilar dan laporan keuangan, ini sesuatu yang kita lakukan setiap bulan, setiap 3 bulan dan seterusnya. Jadi nanti kami mungkin tidak akan mengupas atau menyampaikan lebih detail yang 3 ini. Tapi untuk yang pertama tentang legalitas dan administrasi akan kami kupas semuanya, dan semoga nanti panjenengan seandainya ada sesuatu hal yang kurang memahami, monggo nanti panjenengan tanyakan kepada kami. Kalau memang kami bisa akan kami jawab. Kalau nanti mungkin kami
masih belum bisa, ya nanti kami akan janji untuk menjawabnya. Oke. Nah, untuk legalitas, nah ini memang ada perkum baru, oke. Ada perkum baru yang diterbitkan di mungkin 1 bulan sebelum Ramadan ini. Jadi memang di NU itu biasanya setiap kali ada pergantian pengurus pasti ada sesuatu yang mungkin ada perubahan dan ada sesuatu yang lama bagus dijalankan. Nah, ini ada pergub baru, ini saya sampaikan walaupun mungkin menjadi pertanyaan, tapi tidak masalah, yang penting tidak menjadi sebuah persoalan atau beban. Jadi dalam struktur Lazisnu di Perkum yang baru di 2024 ini adalah pengurus PP Lazisnu, pengurus PW Lazisnu, dan pengurus PC Lazisnu. Itu lembaganya. Sementara yang ada di bawahnya PC itu adalah namanya UPIZES, Unit Pengelola Zakat, Infak, dan Sodako. Nah ini yang mungkin panjenengan pahami tapi jangan sampai dipermasalahkan, karena dengan sosialisasi perkum yang baru ini di grup Muharrik Lazisnu se-Jawa Timur banyak sekali yang mungkin karena pemahamannya kurang akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, walaupun mungkin ini baru karena tadi namanya unit pengumpul, berarti dari pihak MBC, Lazisnu ataupun ranting itu sebetulnya tidak berhak untuk mengelola. Nah, seperti koin itu tidak berhak untuk mengelola kalau mengikuti perkum yang baru. Akan tetapi kami ini belum melaksanakan secara maksimal. Hanya saja ini kami sampaikan supaya panjenengan tahu ini perkum yang baru. Nah, tetapi di Kabupaten Malang sudah lama sekali tentang masalah koin, masalah sodako, yang dulu itu memang prosentasi untuk pengelolaan sodako 3S atau koin ini yang ranting 75%, yang MBC 15%, yang PC dan PW sampai ke PBU 10% itu sudah dijalankan. Nah, kami berharap ini nanti tetap dijalankan ataupun tidak dirubah, walaupun di perkum itu pihak MBC dan ranting sebagai pengumpul. Itu bagi kami karena sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan, itu tetap saja dijalankan. Nah, akan tetapi panjenengan nanti dari pihak ranting wajib melaporkan. Nah, ini yang menjadi sebuah kewajiban panjenengan. Sebelum kami menyampaikan banyak hal, ini panjenengan mengerti bahwa walaupun ini menjadi sebuah perkum atau perundang-undangan perkumpulan, nah bukan kami menolak dengan apa yang ada di perkum, tidak, karena di Kabupaten Malang sudah menjalankan rutinitas Lazisnu seperti itu. Nah itu kita jalankan seperti biasa. Nah, tapi panjenengan wajib melaporkan karena ini sebuah kewajiban. Karena NU itu untuk melaporkan apapun tentang administrasi itu biasanya aras-arasan. Ini jangan sampai terjadi. Kalau dikatakan organisasi Islam terbesar di dunia ini adalah NU. Tapi kalau minta datanya berapa zakat yang terkumpul, berapa sedekah yang terkumpul, berapa asetnya NU, itu masih kalah dengan saudara kita. Oleh karena itu saya berharap sekali, walaupun perkumnya disampaikan seperti itu, kewajiban panjenengan melaporkan
baik itu nanti zakat fitrah yang akan panjenengan laksanakan ataupun sodakoh berupa koin yang sudah panjenengan laksanakan di semua ranting. Nah, itu wajib dilaporkan 3 bulan sekali, karena ini sebuah persyaratan kami di PJ untuk memperpanjang SK amilnya. Jadi memang untuk saat ini lumayan ketat peraturan-peraturan dari PB itu. Kalau dulu-dulu kami mengajukan SK amil, besoknya langsung diterbitkan. Tapi untuk sekarang wajib bersedia untuk melaporkan dan juga wajib memberi database mustahik dan muzakinya. Jadi kami harus punya muzaki, data muzaki. Jadi datanya orang yang zakat mal itu wajib punya, PC itu wajib punya, dan juga penerimanya siapa. Jadi sodakoh yang kita kelola itu harus ada database-nya siapa yang menerima. Itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, dikarenakan PC itu yang NO itu yang punya masa adalah ranting, jadi panjenengan sebagai ranting atau kepanjangan tangan dari PJ Lasinu untuk melaporkan mulai dari muzakinya dan mustahiknya. Itu wajib fardhu ain bagi kami, bagi panjenengan untuk melaporkan kepada kami di tingkat PJ, sehingga nanti kami untuk memperpanjang SK itu gampang, tidak dipersulit. Dan selanjutnya ketika panjenengan meminta SK, baik dari SK MBJ Lasinunya, baik juga rantingnya, dan juga JPZIS yang ada di masjid, musola dan lembaga supaya gampang semua. Ngoten nggih? Siap nggih? Ini penting sekali. Terus yang selanjutnya, setelah tadi kami untuk persyaratan mengajukan SK tadi sudah oke dari panjenengan semua, sudah siap untuk melaporkan kepada kami, dan kami sudah di SK menjadi amil syar'i. Nah, kami akan menyampaikan amil yang ada di Indonesia itu ada 3 orang, okay. Oh, sebelumnya. Nah, ini ada 3 orang amil yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah LAS, yang ketiga adalah perkumpulan orang yang di SK oleh pemerintah. Nah, terus bedanya antara Basnas dengan LAS itu apa? Nah, Basnas itu diangkat oleh pemerintah, secara otomatis Basnas itu digaji atau diberi dana hibah oleh pemerintah. Nah, itu secara agama memang benar dan memang sudah fix atau sudah menurut ulama besar, memang Basnas itu benar-benar lembaga zakat yang memang dianjurkan ada di pemerintahan. Nah, sementara di kita di Lasisnu ini apa? Di Lasisnu itu tergolong yang di tengah itu adalah LAS, jadi lembaga amil zakat. Jadi perkumpulan orang atau perkumpulan sebuah organisasi yang di SK atau diberi izin. Nah, kalau diberi izin itu tidak ada bayarannya, tapi di situ boleh mengambil bagian dari amil. Bagian dari amil itu adalah 12,5% atau 100% dibagi asnaf 8 menjadi 12,5%. Jadi LAS itu banyak sekali, termasuk Lasisnu, Lasismu atau las-las yang lain. Nah, terus kenapa tadi untuk amil itu kok bisa sampai ke tingkat bawah? Nah, monggo next. Oke. Nah, ini menurut jadi memang ada undang-undangnya, tidak sebatas selesai di
hukum syar'i tidak. Jadi untuk masalah zakat itu memang yang paling benar adalah zakat itu ditata secara undang-undang oleh negara. Jadi sebetulnya zakat itu boleh ditarik atau diminta oleh pemimpin negara itu boleh. Nah ini menurut undang-undang tahun 2011 tentang zakat. Nah ini panjenengan baca. Jadi yang pertama tingkat Basnas itu ada di tingkat nasional, provinsi, di kabupaten kota. Nah jadi tadi saya sampaikan kalau di Lasisnu yang kemarin itu sebelum ada perkum memang sampai di tingkat ranting untuk lembaganya. Tapi kalau memang sekarang di tahun 2004 seperti di Basnas yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan di kabupaten. Nah ini LAS juga ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten. Nah terus yang ketiga tadi pengelolaan zakat perseorangan atau kumpulan perseorangan dalam masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh Basnas dan LAS. Jadi yang nomor 3 tadi adalah perkumpulan orang. Jadi mungkin ada di pesisir atau di pinggiran di pulau terpencil yang di situ belum ada Basnasnya ataupun Lasisnunya mungkin. Nah itu bisa mengajukan kepada pemerintah dan bisa di SK menjadi las perseorangan. Oke. Terus selanjutnya, nah ini legalitas legalitas amilnya. Nah ini nanti mungkin panjenengan baca bisa, karena ini masih banyak sekali dan harapan kami nanti bisa tanya jawab. Ini biar semua tahu saja. Terus, oke, ini secara legalitas. Nah, terus yang B nomor 1 ini mungkin nanti panjenengan sampaikan kepada lembaga-lembaga masjid dan musola. Nah, tadi kalau di MBC namanya UBSIS, kalau di ranting namanya juga UBSIS ranting. Nah, ini di bawahnya namanya JBSIS. Jadi tingkatannya tadi mulai dari PB sampai ke ranting seperti itu. Dan selanjutnya panjenengan nanti akan mengumpulkan data-data yang namanya adalah JBSIS. JBSIS itu adalah jaringan pengelola zakat, pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Nuker Lasisnu adalah jaringan pengelola zakat, infak, dan sedekah, yaitu jaring kultural Nahdien Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan luar negeri yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari struktur Nuker Lasisnu pada setiap level. JBSIS dibentuk di berbagai lembaga, masjid, pondok pesantren, majelis taklim, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan lain-lain, atau kelompok masyarakat di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mendapat surat keputusan dari struktur Nuker Lasisnu di masing-masing tingkatan. Jadi nanti di bulan Ramadan ini yang benar-benar nanti akan berjalan atau akan menjalankan tugas sebagai amil itu adalah yang namanya JBSIS. Jadi untuk masjid, musola, lembaga yang mengajukan SK kepada kami itu nanti akan mendapatkan SK amil syar'i sebagai contoh seperti ini. Terus next. Terus nanti ini panjenengan baca sendiri tidak masalah. Nah, terus alur terus gitu. Nah ini dari alur SK ini panjenengan sekarang diposisikan ranting, gitu. Jadi nanti panjenengan data sudah atau belum Mas Burhan? Belum ya? Oh sebagian sudah. Harapan kami nanti semua, semua masjid, musola
ataupun lembaga, baik di RA, di MI ataupun di SD, di SMP, SMA atau MTS, semuanya nanti menjadi amil syar'i. Karena ini tugas dari PC untuk menerbitkan SK amil syar'i yang dulunya panitia atau dulunya pengumpul zakat, yang nanti akan kami sampaikan apa bedanya antara panitia dengan amil. Itu beda sekali. Nah, caranya supaya panjenengan ataupun lembaga-lembaga tadi menjadi mempunyai SK amil syar'i, yang pertama panjenengan di tingkat ranting mendata siapa saja yang biasa mengumpulkan zakat. Nah, biasanya ada di masjid tadi, di musola dan lembaga. Panjenengan datang dan panjenengan minta data 5 orang sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota. Nah, kenapa kok hanya 3? Karena kalau tidak dibatasi, akhirnya nanti satu lembar kertas ini menjadi anggota semua. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana nanti kalau satu masjid biasanya yang bantu itu orang banyak, sampai 15 orang, kadang juga 20 orang. Sementara yang di SK itu hanya 5 orang. Lah terus yang lain bagaimana? Ya lainnya tetap membantu, tidak apa-apa. Terus bagaimana nanti? Biasanya yang membantu itu tambah soro, penggaweannya usung-usung, angkat-angkat dan lain-lain. Nah terus orang oleh bagian teko ambil. Ya nanti panjenengan yang menjadi ambil 5 orang tadi kan sudah mendapat bagian dari ambil sebanyak 12,5%. Ya nanti disedekahkan atau dibagi kepada teman-teman atau kepada saudara-saudara yang lain yang membantu. Jangan sampai yang 5 terdaftar tadi karena sudah menjadi amil, bagian dari amil dibawa pulang hanya 5 orang, jangan sampai. Yang penting kami memutuskan untuk 5 orang ini jangan sampai menjadi masalah. Nah terus selanjutnya setelah 5 data tadi atau 5 dari pengurus tadi sudah panjenengan daftar di lembaga-lembaga, masjid, mushola dan sekolah-sekolah sudah terdaftar, baru panjenengan mengajukan surat pengajuan kepada MBJ, dan selanjutnya nanti MBJ Lasinu akan mengajukan kepada PC. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Dikarenakan tadi di NU itu ada namanya PC atau pengurus cabang, ada MBJ-nya, ada rantingnya. Nah, supaya apa? Supaya terkoordinasi, supaya kohernya berjalan. Jadi semua tingkatan itu benar-benar dilalui. Jangan sampai nanti mungkin panjenengan kenal dengan PC langsung mengajukan kepada PC, itu tidak boleh. Jadi semua harus tersetral. Yang pertama kepada rantingnya, terus kemudian diajukan kepada MBJ-nya, dan MBJ mengajukan ke PC. Nah, setelah pengajuan tadi sudah saya terima, kami di PC akan langsung menerbitkan SK amil syar'i. Nanti dikirim melalui PDF kepada MBJ, dan MBJ mencetak dan nanti akan dikembalikan kepada ranting. Selanjutnya disebarkan atau disampaikan kepada JPC-nya masing-masing. Nah, selanjutnya tadi kembali lagi kepada laporan. Setelah panjenengan punya SK, panjenengan melakukan pengumpulan zakat dan panjenengan sudah menjadi amil syar'i, dan setelah itu panjenengan wajib melaporkan kepada rantingnya masing-masing. Nah, jadi kewajiban hak panjenengan sebagai amil syar'i sudah terpenuhi. Hak panjenengan sebagai amil syar'i menerima atau bisa mengambil haknya berupa 12,5% tadi. Selanjutnya kewajiban panjenengan wajib melaporkan kepada hasil dari pengumpulan zakat tadi, dilaporkan kepada ranting, selanjutnya ke MBJ dan ke PC. Nah,
Di situ kemarin kami sudah 2 tahun ini membuat keputusan, okay. Ini berupa himbauan, bukan tekanan, okay. Karena di Kabupaten Malang ini sering terjadi bencana dan biasanya, okay, nyuwun sewu, kalau orang NU itu kalau saudaranya kena musibah itu biasanya mendoakan. Kalau mau menyumbang itu melihat siapa yang menyumbang banyak atau siapa yang maju duluan, biasanya seperti itu. Baru mungkin kita itu gremeh-gremeh atau berusaha untuk membantu. Nah, itu biasanya orang NU. Akan tetapi kami berharap sekali tentang masalah zakat ini. Harapan kami nanti setiap SK itu menyisihkan 3 paket zakat. Nah, keberuntungannya untuk apa? Yang pertama kali nanti memang ini dibuat dana taktis kebencanaan. Jadi ketika ada saudara kita mungkin ada kena tanah longsor atau banjir atau apapun itu, karena bencana itu kita tidak tahu kapan waktunya akan turun. Nah, harapan kami nanti karena ada dana taktis yang tersedia untuk kebencanaan yang itu haknya amil. Jadi panjenengan tadi kan sudah mendapatkan hak amil sebanyak 12,5% tadi, okay? Jadi harapan kami atau himbauan dari kami panjenengan menyisihkan itu nanti berupa sedekah dari amil, bukan haknya asnaf yang lain. Jadi panjenengan selain menjadi tugas dari amil, itu tugas yang sangat mulia sekali. Nah, panjenengan mensedekahkan haknya panjenengan. Yang jelas saya yakin sekali kadang satu masjid atau lembaga itu bisa mencapai 1 ton atau 1 ton lebih. Kalau 1 ton berarti mendapatkan 1 kintal 25 kilo, itu lumayan banyak, okay. Jadi monggo, ini himbauan. Kalau memang di daerahnya masih kurang, nah tidak masalah. Nah, supaya apa? Supaya ketika ada bencana kita bisa langsung action. Kita tidak hanya sebatas mendoakan saja. Selain mendoakan, kita langsung action untuk membantunya. Oke. Nah, terus selanjutnya next, ini pengertian dari amil. Amil adalah orang yang ditunjuk imam atau penguasa tertinggi negara sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima. Oke. Jadi arti dari amil seperti ini. Saya yakin sekali panjenengan sudah tahu. Next. Nah, ini syarat-syarat menjadi amil. Yang pertama Islam, saya yakin panjenengan semua Islam. Yang kedua berakal, balik, adil, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, laki-laki menurut satu pendapat yang lemah tidak disyaratkan harus laki-laki, boleh juga wanita. Karena kalau di MBC juga di ranting itu ibu-ibu muslimat fataya juga kadang ibnu menjadi pengurus ini tidak apa-apa. Yang penting ketuanya laki-laki. Mungkin kalau di RA itu biasanya guru-gurunya itu kan perempuan. Nah, mungkin bisa siapa saja nanti dijadikan ketua. Terus mengerti tentang bab zakat. Nah, itu panjenengan sudah mendapatkan buku panduan, monggo nanti dipelajari, semuanya ada di sana. Terus merdeka, yang jelas kalau di Indonesia tidak ada orang yang menjadi budak. Terus selanjutnya bukan keturunan Bani Hasyim. Nah, mungkin kalau di Indonesia adalah Habib. Jadi ini syarat-syarat menjadi amil. Saya yakin sekali panjenengan semuanya termasuk kategori amil. Terus selanjutnya next, prosedur pengangkatan amil. Nah, ini pun jadi
Pengangkatan amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah atau kekuasaan amil. Jadi amil ini kalau panjenengan terdaftar mungkin di masjid A, secara otomatis panjenengan amilnya di wilayah itu, tidak boleh menjadi amil di wilayah lain. Nah, ini pengangkatan amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayahnya. Yang kedua, muali, pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya mengetahui bahwa muali atau calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil. Nah, tadi saya sampaikan bahwa amil syar'i atau izin operasional itu yang mengangkat pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya. Jadi kalau di NU tadi panjenengan semua kita ini namanya adalah Lazisnu, lembaga amil zakatnya NU. Nah, NU itu ada di tingkatan yang tertinggi adalah pengurus pusat Lazisnu. Jadi kalau pengurus pusat diangkat dan diberi izin oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Nah, selanjutnya PP meng-SKPW juga meng-SKPC. Jadi kami SK-nya dari PP, dari pimpinan pusat Lazisnu. Nah, selanjutnya di cabang meng-SK mulai dari MBC, ranting dan JBSIS. Nah, jadi urutannya seperti itu. Terus selanjutnya dalam pengangkatannya disebutkan tugas-tugas amil zakat adalah menangani urusan zakat. Nah, di sana di buku itu sudah ada semua. Dalam pengangkatan disebutkan wilayah kerjanya. Nah, ini kerjanya di masjid apa, musola apa, atau sekolah mana. Nah, diangkat secara langsung. Jadi nanti panjenengan akan kami angkat sebagai amil syar'i ataupun tidak langsung bil ghaib. Jadi ini menjadi kadang permasalahan atau pertanyaan, bagaimana kalau pas pembaiatan karena ada halangan tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Yang penting dari 5 orang tadi yang ada di SK mungkin salah satu ataupun 2, tapi diusahakan semuanya biar tahu, karena ketika kita dibaiat luwih mantep dan luwih mandi. Jadi kalau memang berhalangan tidak bisa hadir tidak apa-apa, ini jangan dipermasalahkan. Terus calon amil zakat mengetahui bahwa muali berhak mengangkat, nah telah mengangkatnya dan berhak menggantikan atau menegaskan tugasnya kepada tugasnya dalam urusan zakat. Terus selanjutnya mualah menyampaikan dan menjawab atas kesanggupan atau langsung bekerja. Nah, selanjutnya mualah resmi menjadi amil syar'i. Ini yang akan kita lakukan nanti. Jadi nanti panjenengan akan kita baiat dengan kata-kata atau dengan sebuah janji. Nah, ini semua nanti akan kita lakukan. Oke. Terus selanjutnya ini bedanya antara panitia zakat. Nah, nanti ada amil. Nah, panitia zakat, kalau yang dulu-dulu itu belum ada amil syar'i. Nah, ini namanya panitia zakat, adalah sekelompok orang atau masyarakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa ada pengangkatan dari pihak yang berwenang seperti imam atau penguasa atau pembantu yang ditunjuk. Terus next. Nah, ini perbedaan antara amil dan panitia zakat. Kalau amil berstatus sebagai naib atau pengganti mustahik, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki telah gugur. Yang ketiga berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Sementara panitia berstatus sebagai wakil dari muzaki bila wakalahnya sah, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat,
kewajiban zakat muzaki belum gugur, tidak berhak mendapat bagian dari bagian zakat atas nama amil syar'i atau atas nama amil zakat. Nah, ini bedanya. Jadi panjenengan kalau sudah menjadi amil, berulang kali kami sampaikan tadi, panjenengan yang pertama ketika ada orang zakat atau dikatakan muzaki memberikan zakat kepada panjenengan sebagai amil, sebagai muzaki tadi sudah gugur kewajibannya. Karena namanya amil itu termasuk dari asnaf 8. Akan tetapi ketika salah satu kelompok itu masih menjadi panitia, belum ter-SK, ada orang zakat menyampaikan kepada panitia, sebelum zakat ini nanti disampaikan kepada salah satu asnaf 8, itu belum gugur kewajibannya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Lasinu MBC Kalipare Ustadz Burhan. Nah, ini bedanya sebagai penyelamat. Jadi panjenengan sebagai amil itu sebagai penyelamat. Contohnya seperti ini. Ketika panjenengan belum jadi amil, ada orang zakat. Biasanya pertengahan bulan Ramadan atau sepertiga bulan Ramadan. Kalau langsung mau disampaikan kepada pihak penerima atau pihak asnaf 8, satu asnaf 8 itu kan belum terkumpul semua. Akhirnya ditumpuk di pojokan musola atau masjid sampai menumpuk. Nah, kadang-kadang ada tikus atau apa yang makan sehingga ukurannya nanti akan berkurang. Nah, tadi disampaikan bedanya tentang amil dan panitia. Kalau masih jadi panitia, sebelum beras ini zakat fitrah disampaikan kepada mustahik, ini belum gugur kewajibannya muzaki. Nah, tadi sudah digerogoti sama tikus. Nah, secara otomatis tidak sampai 2 sok karena tadi sudah dimakan tikus, disampaikan kepada mustahiknya. Nah, itu belum sah dari pihak muzakinya. Jadi pihak muzaki wajib menggantinya. Nah, itu yang kasihan, pihak muzaki sudah ngoyo-ngoyo membeli zakat karena masih menjadi panitia, akhirnya zakatnya atau kewajibannya belum gugur. Nah, kadang juga ada seperti ini. Mungkin panjenengan sering melihatnya, zakat ini dicampur menjadi satu, karena banyak sekali supaya bagus dicampur menjadi satu dan diadai kresek yang bagus. Nah, kalau panjenengan masih menjadi panitia, sementara zakatnya dari si A, si fulan itu tidak tahu, beras yang mana tidak tahu, dicampur aduk. Nah, sementara si fulan tadi selain muzaki juga mustahik, termasuk dari salah satu asnaf 8. Dilalah kersane ngalah, beras iku balik maneh. Kaya padha ketika maleman dari rumah membawa 2 ambeng atau 2 berkat. Kalau ibu-ibunya karena membuat pasti tahu, lawe opo, anune opo pasti tahu, dibawa oleh suaminya ambengan atau maleman di masjid musola. Pulangnya balik lagi membawa berkatnya lagi. Itu nanti akan dibicarakan atau mosok mulai gawa berkat itu. Kalau berkat tidak masalah, tapi kalau zakat secara syariat itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu itulah pentingnya panjenengan menjadi namanya amil syar'i, penting sekali. Nah, cara menjadi amil syar'i yuk gampang seperti tadi. Caranya seperti tadi, mengajukan selesai. Nah, hanya sebatas itu. Oleh karena itu kami di Lasisnu ini memang ditugasi untuk menjadi atau untuk menjadikan jejaring Lasisnu supaya apa? Kalau dulu menjadi panitia zakat, sekarang
menjadi amil syar'i, itu bedanya. Terus selanjutnya, kalau panitia tadi tidak boleh mengambil jatahnya. Jatahnya opo ya ora sampean repot kuwasa ngusungi alor ngidul, ya tidak boleh mengambil jatah dari panitia tadi. Dalilnya mana? Tidak ada. Tapi kalau panjenengan menjadi amil syar'i sudah ter-SK ya tadi. Jadi panjenengan bagiannya 12,5%. Itu sah. Secara hukum syariat, secara undang-undang sah, tidak dibatalkan lagi. Pun panjenengan lihat di mana. Nah, di buku pedoman juga ada. Jadi itu yang penting sekali panjenengan pahami dan panjenengan tularkan kepada siapapun nanti yang akan panjenengan datangi, baik itu tadi lembaga, masjid, mushola dan lain-lain, panjenengan sampaikan seperti itu. Karena banyak sekali kita temukan masalah-masalah yang ada di bawah. Nyuwun sewu nggih. Kalau dulu-dulu kami melihat ada masjid yang membangun, nah karena zakatnya itu banyak sekali dan dia masih menjadi panitia, wis didolai tingginya utang. Nah itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Kalau panjenengan sudah menjadi amil syar'i, nah ini untuk menghelah atau cor akutan biar benar. Karena tadi panjenengan menjadi amil dan ada bagiannya, jatahnya panjenengan jual untuk nyaur utang bangun tidak masalah. Tapi jatahnya amil, bukan jatahnya asnaf 8 tadi. Kalau amil termasuk asnaf 8, berarti asnaf yang 7 tidak mengambil bagian dari itu. Jadi jatahnya amil. Kalau di lembaga-lembaga sekolah, saya melihat itu atau mendengarkan itu pihak sekolah kan mengumpulkan zakat dan dibuat THR-nya para guru-guru. Nah itu tidak boleh, langsung buat THR itu tidak boleh, harus dikembalikan lagi. Tapi kalau tadi jatahnya amil, monggo dibuat apa terserah si amilnya, monggo dibuat THR tidak masalah, dibuat apapun monggo terserah. Karena itu sudah menjadi hak amil, bukan panitia. Itu boleh-boleh saja. Nah, terus ini monggo nanti dibaca karena ini tidak begitu penting sekali. Nah, sudah selesai. Terus yang paling penting lagi, guys, nyuwun sewu kami sampaikan, karena ini penting sekali. Kami masih banyak melihat atau mendengarkan di bawah atau di masjid mushola itu ada orang yang zakat membawa uang, zakat fitrah membawa uang. Memang di peraturan PB itu sudah boleh zakat memakai uang. Karena apa? Yang pertama, wilayahnya adalah di ibu kota. Ibu kota itu mencari amil syar'i atau mencari ambil itu memang sulit sekali. Mau mengambil beras, mengantarkan beras itu memang sulit sekali. Sulitnya bukan main kalau di daerah ibu kota atau mungkin di daerah BW Surabaya. Sehingga dengan LBM atau lembaga Basul Masail diperbolehkan zakat memakai uang senilai 55.000, itu boleh kalau di PB ataupun di BW. Akan tetapi di Kabupaten Malang khususnya diusahakan tetap memakai beras. Terus bagaimana kalau ada orang yang zakat memakai atau membawa uang? Sebaiknya panjenengan dari amil tadi mencari orang ketiga di sekitar masjid, mungkin ada toko, monggo Bu panjenengan menyediakan beras untuk zakat. Jadi ketika nanti ada saudara kita yang zakatnya membawa uang, dibelikan dulu beras di toko tadi. Nah, sehingga zakatnya diusahakan tetap memakai beras. Karena ini juga memang sudah bukan hanya peraturan,
di Al-Qur'annya juga ada bahwa zakat itu wajib memakai beras. Jadi ketika ada orang atau muzaki datang kepada masjid, musola atau lembaga membawa uang, sebaiknya dibelikan di toko atau pihak ambilnya menyediakan paket zakat. Jangan sampai ada orang zakat fitrah yang pertama membawa beras, kedua membawa beras, ketiga membawa beras, terus ada orang zakat membawa uang. Nah, berasnya tadi dijual kepada orang zakat tadi, itu tidak boleh. Itu menyalahi aturan, buatan angsal niku. Jadi wajib membeli beras dulu. Nah, sehingga orang yang zakat fitrah itu nanti selanjutnya membawa atau menyerahkan zakat berupa beras. Nah, mungkin ini yang dia sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kalau ada pertanyaan akan kami jawab sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya tanyakan ini minta diperjelas. Alhamdulillah untuk yang tahun kemarin dari Kantin Sukawi Langur itu sudah berpartisipasi untuk yang 3 paket. Perlu dipahamkan untuk semua yang 3 paket itu hitungnya dari keseluruhan zakat atau dari keseluruhan bagian amil. Kan beda jumlahnya, yang bagiannya amil diambil 3 atau dari keseluruhan zakat di persentase 3. Yang pertama. Yang kedua, karena besok malam Jumat ini Sukawi Langun menindaklanjuti kegiatan ini dan biasanya ya mengasih format agar nanti formatnya itu mengacu pada pelaporan ke Lazisnu. Nanti minta kalau bisa besok saya bisa print untuk format laporannya sehingga nanti bisa saya sampaikan ke masjid musola yang dihadirkan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu jawab ngoten. Nggih. Jadi bagian dari 3 paket tadi diambilkan datanya ambil. Jadi panjenengan sedekah kepada yang pertama ranting, MBC dan PC. Nah, kegunaannya tadi yang saya sampaikan, pertama untuk dana taktis. Yang kedua, karena dulu ya awal-awal kami menjadi PC Lazisnu, untuk menarik laporan memang sulitnya bukan main. Terus kami survei ke bawah, jawabannya ya enak. Lah orang duwe paketan, ngoten. Orang duwe bensin kan juga kasihan, kan ngoten. Saya yakin sekali tidak mungkin dari ranting-ranting langsung dibuat poya-poya atau apa, tidak mungkin. Jadi monggo lah awet dhewe kusnudon bareng-bareng. Jangan sampai panjenengan berpikir, paling-paling di mangan-mangan di anak boten. Saya selalu menyampaikan yang pertama monggo dibuat dana taktis. Yang kedua, kalau memang benar-benar dibutuhkan supaya laporannya cepat, nanti dibuat beli paketan, tidak masalah. Kalau paketan mungkin berapa kan paling paling jadi 30.000 atau berapa kan tidak masalah. Saya nyuwun keikhlasannya dari semua lembaga yang sudah ter-SK. Tapi itu sifatnya himbauan, ya. Jadi kami tidak target ataupun instruksi ataupun sebuah kewajiban fardu ain boten yang 3 paket. Seandainya dalam satu wilayah memang masih kurang, monggo dibagikan 3 paket, tidak diadakan tidak masalah. Kalau memang ada kelebihan, monggo disampaikan. Terus format laporan memang ini yes, biasa seperti dulu ya. Format laporan itu yang pertama adalah muzakinya jumlahnya berapa, terus mendapatkan beras zakat berapa kintal atau berapa ton. Nanti
didistribusikan kepada harga atau rupiah berapa, terus dibagikan kepada asnaf. Kalau hanya 3 asnaf juga tidak masalah. Nah, berapa orang hanya itu saja. Terus sama dengan Itu nambahkan nih. Oke. Karena di daerah kami khususnya nanti seandainya untuk yang 3 paket itu nggak maksimal ya kami mohon maaf. Oke, buat Bluetooth mode. Terutama yang di lembaga. Oke. Kasusnya di lembaga itu ternyata dari lembaga itu ada yang ke atas juga. Jadi kalau nanti biasanya yang di lembaga kami tidak ngerti, yang penting berjalan sesuai dengan aturan. Oke. Karena nanti takutnya yang 3 paket nanti di masing-masing ranting takutnya infonya zakatnya ditarik telung. Nah, itu karena yang saya khawatirkan itu, makanya saya minta penjelasan yang tadi yang ternyata 3 paket itu adalah sudah bagian dari ambil zakatnya ambil, bukan dari keseluruhan. Nah, terima kasih. Oke. Jadi Saya ulangi di mana-mana kalau 3 paket itu adalah himbauan. Himbauan itu fleksibel. Oke, monggo tidak bukan masalah. Jangan sampai ini nanti menjadi sebuah polemik di bawah. Wah, ini kayak goro-goro lah sih, mungkin kok norak arek ayah. Tidak seperti itu. Jadi karena Lasinu tadi lembaga zakat, infak, juga ada sedekah, harapan kami karena kami melihat kadang di sebuah masjid itu banyak sekali beras sisa dari zakat, setelah dibagi sampai bagiannya itu banyak masih tersisa lagi kan ngoten. Nah, biasanya alawis didolai kadang seperti itu. Nah, kami melihat potensi itu kan eman, daripada nanti kadang sampai berapa hari terus buki gak enak dan lain-lain, akhirnya yoga dimakan kan ngoten. Nah, itu nanti dijual kan sudah haknya amil. Nah, itu disodokokan yang pertama ya tadi ke ranting, ke MPC dan MPC. Jadi itu hanya himbauan, dan panjenengan benar-benar harus memahami tentang bahasa ini, jangan sampai salah tafsir. Takutnya di bawah umum. Wah, tidak boleh. Oke, monggo kalau masih ada pertanyaan. Ini Pak, Oke. yang dikatakan 3 paket itu setiap paketnya itu apa harus sama Pak? Dan pun sak penake jenengan, niki sak luwese jenengan, namanya jenengan itu kan sedekah. Pun fleksibel mawon, mungkin nggih pun dikersani ditoto kali ranting utawa ditoto karo MBC pun kersani. Mboten niku suwante mawon, mboten bebani niku. Santai mawon, mboten bebani saestu. Yang penting jangan sampai salah arti, salah tafsir di bawah. Nggih. Terus Budi, apa masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Monggo. Jadi ngeten, untuk sementara lazisnu atau kalau dulu bas itu ya kan itu masih identik dengan zakat fitrah. Untuk menumbuhkan zakat mal mau lewat kan rata-rata zakat mal itu biasanya langsung nanti DKI langsung. Kiatnya untuk bisa yang zakat mal itu bisa melalui lembaga itu gimana? Mungkin BC bisa ada itu yang sulit biasanya ya zakat mal benar ke kiai atau kemana gitu. Yang lewat lembaga itu ngangel. Ini kiatnya gimana? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dan sangat bobot. Jadi begini, orang itu akan memberikan sesuatu hal, walaupun itu berupa zakat, itu butuh sebuah kepercayaan. Apalagi lembaga. Kami sampaikan dari awal tadi, orang NU itu kalau sudah diamanai berupa uang, itu biasanya teledor. Saya yakin bukan korupsi, mboten, tidak mau melaporkan, sehingga kepercayaan dari masyarakat itu akan pudar. Bahasanya malah paling koyok biyen orang jelas.
Nah, oleh karena itu dengan adanya Lasisnu di tingkat ranting dan MBC dengan gerakan koin tadi, dengan apa itu prinsip kita modern, akuntabel, transparan, profesional, itu nanti akan tumbuh sebuah kepercayaan dari masyarakat. Dengan pengelolaan koin yang mungkin kalau diberikan sangu kepada anak-anak kita tidak mau karena hanya 1.500 dan lain-lain tidak mau, tapi ketika dikumpulkan dan kita kelola dengan bagus dan kita laporkan uang ini untuk apa, nah sehingga masyarakat nanti akan timbul sebuah kepercayaan kepada lembaga Lasisnu. Nah dari situ karena sudah timbul sebuah kepercayaan, akhirnya para agniya tadi akan percaya menyampaikan atau menyetorkan zakat malnya kepada kita, sehingga mungkin ya, kalau zakat tadi atau zakat mal diberikan kepada hanya seseorang dan kemanfaatannya mungkin kurang bisa maksimal, tapi kalau ke lembaga karena kita sudah mempunyai data baik fakirnya berapa, mungkin sablinya berapa, terus asnaf asalnya ini berapa, sehingga ada orang zakat mal nanti akan tersebar ke semuanya, nanti trust atau kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh. Kalau kita langsung datang kepada Anggia, saya yakin sekali orang-orang kaya yang ada di daerah Kalipari semuanya sudah zakat, tapi yaitu tidak mau melaporkan. Nah oleh karena itu kita hadir sedikit-sedikit tidak apa, tapi kita benar-benar harus membentuk sebuah kepercayaan, membentuk sebuah trust, supaya masyarakat nanti tahu apa yang kita lakukan dan tahu apa yang kita kerjakan. Dimulai dari koin tadi. Bahkan di Nyon Sewu, kami di PC, pengurus PC itu kaya-kaya semuanya. Yai Kamim sudah mencontohkan zakat malnya itu dititipkan pada kita, kepada Lasisnu, Yai Kamim Ketua PC. Itu tidak bisa serta-merta orang atau pengurus-pengurus yang lain ikut, tidak, karena belum percaya kepada kami. Oleh karena itu tidak masalah wis koin sing alah receh ora kangge koyok-koyok, tidak masalah, kita kelola yang bagus, kita tasarufkan, kita laporkan, sehingga masyarakat nanti akan percaya pada langkah-langkah kita. Jadi memang butuh waktu yang lama. Nonton amil syariah, waduh, masya Allah, biar kasarnya kayak ngeten iki kan. Terus setiap tahun kita meng-SK lagi, ambil syari lagi, SK lagi, ambil syari lagi. Intinya apa? Ya ilmunya biar tambah. Mungkin ada pertanyaan lagi, dicari lagi kan. Oke. Monggo, masih ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Oke, monggo. Jadi yang pertama saya tanya Mas Ari, tadi saya dengar kayak 12,2, saya apakah boleh lebih dari itu? Yang pertama, yang kedua, kalau sudah masuk ke amil, misalnya ini beras tadi amil Sari maksudnya, kan panitia. Kalau panitia kan jadi masalah, misalnya kembali lagi. Kalau sudah masuk ke amil, berarti apakah sudah sah zakatnya apa yang zakat tadi? Walaupun dicampur kemudian dibagi rata ataupun kembali lagi, dan itu aja. Kalau panjenengan sudah menjadi amil syar'i walaupun dicampur tetap sah, karena ketika ada orang zakat tadi sebagai musaki, pihak panjang sebagai termasuk sebagai asnaf 8 mustakik itu sudah sah. Maksudnya sah kewajiban zakatnya pihak musaki sudah sah. Nah, namanya tadi ambil tadi kan pengelola ya terserah, dicampur tidak masalah. Terus kembali lagi seandainya juga tidak masalah, karena ya KPU tinggal akotnya, tinggal SK-nya. Mungkin kalau apa itu suami istri
kan yang dibutuhkan hanya sebatas akad nikahnya dan buku nikahnya. Lah buku nikahnya itu sebagai SK tadi, yang akad nikahnya itu sebagai bai'at amilnya tadi. Oleh karena itu penting sekali, dua-duanya itu penting. Jadi SK itu penting, teman. Kalau yang dulu sebelum ada ada buku nikah atau ijab kabul, kalau kumpul namanya kumpul kebu kan, tidak boleh. Tapi setelah ada ijab kabul dan membawa surat nikah, secara otomatis sah menurut agama dan menurut pemerintah. Jadi tidak masalah. Jatahnya tadi Kalau jatahnya untuk 12,5%, itu sebetulnya kan 100% dibagi 8. Jadi tidak boleh lebih. Nah seandainya di kepengurusan tadi kan ada 5 orang. Lah ketepaan pendapatannya kok hanya sedikit. Terus warga yang miskin banyak. Bagaimana nanti cara mengambilnya? Kalau mengambil 12,5% kan yang kurang. Terus jatahnya ambil gimana? Kan ngoten. Nah, ketika itu nanti akan menjadi tugas dari rantingnya. Jadi oleh karena itu ranting itu wajib mendata. Jadi masjid mana yang kelebihan, masjid mana yang kekurangan, musola mana yang kekurangan. Jadi malamnya itu sebagai ranting tidak boleh diam di rumah. Ya monggo keliling melihat, oh masjid ini kebanyakan. Nah kalau memang di antara asnaf 8 belum sudah tercukupi semuanya, ya sebaiknya dipindahkan. Nah untuk pengambilan bagian ambil ya itu tadi. Jadi 100% dibagi 8 menjadi 12,5%. lebih dari itu berarti tidak boleh. Ya diusahakan tidak lebih dari itu sudah banyak. Kalau banyak-banyak ya masalah nantinya. Oke. Seperti kalau di sodako itu 20% itu untuk operasionalnya itu boleh. Undang-undang tidak masalah. Jadi tidak Menjadi peraturan. Oke. Terus Budi sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tadi dijelaskan bahwa zakat yang diganti dengan uang itu kan harus beli beras. Nah, di sana ada daerah tertentu dengan uang tapi beras yang ada di situ itu bagaimana? Berasnya? Iya, yang ada di situ tidak beli di toko, tidak diarahkan. Oh, beras fitranya beras itu fitra yang itu. Nah, Itu bagaimana? tidak boleh. Tidak Tadi boleh. sudah saya sampaikan. Oh. Kalau tokonya tidak ada, pihak amil atau ormasnya menyediakan paket zakat. Jadi amilnya contohnya di sini, ya. Iya. Jadi di sana ormasnya menjual beras, monggo. Jadi ada orang, ada muzaki yang membawa uang karena membawa beras kadang belum nyelipne atau belum membeli di sana. Tapi kalau mengingatkan kan sulit juga dia yang salah satu tokoh di situ seperti itu kan kesulitan kita. Yeah. Kan yang saya juga pernah sering lah ganti dengan uang, oh berarti kiai mantan. Nah, itulah yang pertama Berasa paket itu kumpulan balik. tidak boleh. Pun jangan cari di mana saja tidak boleh. Menyalai sahi, boten angsal. Terus judulnya terus budi nih, kan. Nah, oleh karena itu kenapa setiap kali kita mengeluarkan SK MSAI harus ada namanya bimbingan teknis ya seperti ini, supaya tahu bahwa di bawah itu masih banyak hal ditemukan seperti itu. Tadi saya sampaikan ada sisa banyak dijual untuk bangun masjid, tidak boleh. Ada di sekolahan untuk THR guru-guru, ya tidak boleh. Karena itu asnaf itu ada 8 tadi. Innama sodawil fuqra'il akhiri, tidak boleh selain itu. Nah itu tugas dari panjenengan.
Kalau panjenengan masih kurang, yo nyuwun tulung kepada MBC atau siapapun tokoh yang bisa menyampaikan itu. Ngoten. Ngoten nggih. Jadi mboten ansal. Monggo. Niki yang saya bingungkan ngeten. Jadi menurut pengertian tadi jadi ada 8 asnaf nih. Jadi ketika kita di lembaga atau di masjid itu sudah menjadi amil yang resmi. Jadi ada orang zakat itu kan sudah gugur zakatnya orang tadi itu gitu. Jadi ketika sudah gugur zakatnya orang tadi itu secara otomatis beras yang di kita diambil itu kan ketika kita sampaikan ke orang bukan lagi zakat tapi sedekah mungkin kan ngoten nggih. Kan sudah gugur zakatnya kan ke kita ke amil. Jadi kan jadi kita sebagai amil mau menyampaikan mungkin terserah kita kepada siapa saja. Ngoten ini ku betul apa enggak pengertian saya maksudnya. Karena kan orang kan zakat ke amil nih. Kita kan amil kan 8 asnaf. Nah, setelah itu amil mau menyerahkan kepada siapa saja itu boleh atau tidak maksudnya. Memang amil itu adalah orang yang mewakili mustahik, penerima. Amil itu adalah pengelola zakat. Ngoten. Jadi tidak bisa panjenengan sebagai memang panjenengan menerima zakat dan orang yang zakat itu sudah gugur kewajibannya. Nah, akan tetapi ini juga tidak boleh. Wis tak tokne bahno yang kene tak pek dhewe ya tidak boleh. Harus dibagikan kepada asnaf 8 tadi. Ngoten. Nah, bagiannya panjenengan sebagai amil berapa? 25%. Nah, itu di dalam undang-undang. Jadi mboten asal panjenengan menerima semuanya, wis terserah berarti sedekah ku nggih mboten. Lah sedekah tadi ketika 12,5% tadi hak panjenengan. Nah, terus panjenengan sedekahkan monggo. Tapi selain dari 12,5% harus ditasarufkan kepada asnaf 8. Ngoten. Nggih. Terus Budi sampai cekap. Terus tadi saya juga ada lembaran, mungkin tadi sudah saya suruh ngeprint. Kadang itu di pihak masjid musola untuk ambilnya itu apa doanya. Kadang entah lupa atau belum tahu lah, itu saya bawakan monggo nanti ketika menerima zakat doanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarallahu bima aqaita wa barakallahu bima aqaita wa ja'alahu laka taburon. Jadi mungkin kalau yang sudah memakai atau mengamalkan ini alhamdulillah, kalau yang belum monggo nanti dilaksanakan nggih. Pun selanjutnya baiat ame sari ngoten.